Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita hidayah, inayah sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah dan kewajiban kita sesama hidup, sesama manusia. Salawat serta salam ala senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kepada kita kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, kunci keimanan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya dengan iman Islam kita dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Dan mustahil, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini bisa bahagia di dunia dengan meninggalkan Al-Quran. Ini mustahil. Dengan meninggalkan Islam ini mustahil. Mas Mat, dinyalakan. Mau kita mata pakai. Bapak Ibu rahimakumullah, kami di sini sebagai dari pondok melaporkan apa yang sudah 3 bulan terjadi di kami, dan ini sebagai bentuk laporan kami kepada PRM, PCM Jabar, PCA Jabar, dan PCNA dan PCPM. Pangapunten, kami tidak bisa nyowani satu persatu, dan pertemuan pagi hari ini sebagai laporan kami kepada panjenengan sekaligus bersilaturahim dengan para wali santri. Selanjutnya kepada masyarakat di sekitar pondok, kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya keberadaan kami di sini. Saya khususnya tidak bisa nyowani panjenengan satu persatu dari rumah ke rumah. Maka dengan kesempatan yang baik ini kita berkumpul bersama, tergabung dalam keluarga besar PPTQ MBS Darun Najah. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang paling bahagia kira-kira kelas berapa Bapak Ibu? Yang paling bahagia kelas 9. Kelas berapa? Kelas 7. Kenapa paling bahagia? Tidak bertemu orang tuanya selama 3 bulan. Jadi baru disampai, baru baru pisah dengan orang tuanya 3 bulan pertama tidak boleh bertemu dengan orang tuanya. Bapak Ibu, kinten-kinten mereka nangis, Bapak Ibu. Nangis mereka, Bapak Ibu. Karena yang mereka nangis, yang dihadapi kita, mau nggak mau jam 7 masuk sekolah, waktunya azan yuk ke masjid, nangis mau berhenti dulu. Kinten-kinten Bapak Ibu. Kalau mereka baru bergejolak, kemudian kita berbolehkan bertemu dengan panjenengan kasihan apa kasihan? Kasihan. Akhirnya matur kali Ustaz, ini anaknya saya bawa pulang dulu ya. Gini ngomongin. Kalau mereka nangis kemudian bertemunya dengan kita, yang mau nggak mau tetap ikut peraturan pondok. Jam 7 masuk kelas, waktunya sholat ya sholat. Tapi kalau bertemu dengan Bapak Ibu nanti mesti rewel. Maka kita ambil kebijakan 3 bulan pertama tidak boleh bertemu dengan orang tua. Sakit ngomong boleh Bapak Ibu, sakit boleh Bapak Ibu. Di bulan Mei Bapak Ibu, anak putra itu yang sehat cuma 2, yang lainnya demam. Bayangkan, apakah kita tidak takut? Takut nanti kalau anak orang ini mati.
Bisa ditanya, anak putra yang jumlahnya 14 ini Bapak Ibu semuanya sakit, kita tidurkan tidak di kamar, tapi di depan gedung yang hijau itu. Sudah kita tata di situ, makannya diambilkan, obatnya diberikan. Maka nanti akan kita laporkan semuanya Bapak Ibu rahimahullah terkait apa yang terjadi selama 3 bulan ini. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah kepondokan Bapak Ibu. Pondok memisahkan anak dengan orang tua. Laras. Pondok memisahkan anak dengan HP. Laras. Pondok memisahkan ketaatan dengan kemaksiatan. Pondok memisahkan pahala dan dosa. Jadi Bapak Ibu, pondok itu juga memisahkan orang tua dengan anaknya. Tapi pondok juga bisa membedakan ini pahala, ini dosa, ini kemaksiatan, ini ketaatan. Maka jangan melihat pondok dari satu sisi. Jangan kita melihat hutan yang luas, banyak pepohonan, kita hanya melihat dari satu sisi, dari satu pohon, sehingga menutupi pohon-pohon yang lain. Pondok ini ada kekurangannya, tapi ada kelebihannya. Pondok memisahkan anak dengan orang tua berat, anak berat. Tapi ingat, pondok juga mampu memisahkan anak dari HP. Pondok juga memberikan bekal kepada anak, ini ketaatan, ini maksiat, ini pahala, ini dosa. Maka jangan sampai kita melihat pondok hanya dari satu sisi. Kalau kita lihat sisi-sisi yang jelek, maka akan menutupi sisi-sisi kebaikannya. Bapak Ibu rahimahullah, kami dan guru-guru sadar betul panjenengan memondokkan putra ke sini satu, mesti dengan setengah hati. Gini mungkin pondok rong enek pagere, santrine baru sedikit, orang-orangnya juga seperti itu, mesti memondokkan di sini satu dengan setengah hati. Tapi panjenengan harus ingat, kami mendidik dengan sepenuh hati. Kalau panjenengan memondokkan ke sini dengan setengah hati, kami mendidik dengan sepenuh hati. Yang kedua, pasti ada di antara wali santri memondokkan ke sini karena terpaksa, wis tidak ada sekolah meneh di pondok iwai. Tapi ingat, kami mendidik dengan ikhlas. Panjenengan masukkan dengan keterpaksaan, kami didik dengan ikhlas. Yang ketiga, pondok ini saya yakin menjadi pilihan terakhir panjenengan untuk menyekolahkan anak. Tapi kami mendidik dengan mengutamakan anak-anak. Guru, ustadz boleh sakit, tapi pendidikan harus tetap berjalan. Ustadz boleh kehabisan nasi, tapi santri-santri jangan sampai kehabisan nasi. Kami mengutamakan mereka, meskipun panjenengan menterakhirkan pondok ini untuk menyekolahkan. Dan itu kami sadari betul Bapak Ibu, karena masih banyak keterbatasan, masih rintisan. Dan panjenengan mau menyekolahkan di sini, ini sungguh luar biasa. Kemarin ada wali yang ke sini Bapak Ibu, mendaftarkan anaknya. Yang dilihat pertama bukan apa yang diajarkan kitab-kitabnya, tapi yang dilihat pertama kok pondok renek pager. Cuma balik kanan karena pondok tidak punya pagar. Ya memang itu kita sadari, kita belum punya pagar, waktu itu belum punya gerbang. Tapi sedikit demi sedikit akan tetap kita penuhi, akan tetap kita amankan anak ini dengan ikhtiar kita. Selanjutnya Bapak Ibu rahimahullah, kinten-kinten anak-anak di sini ini ada pelanggaran apa mboten Bapak Ibu? Enggak. 500 pelanggaran bahasa. Kelas 2, kelas 3 Bapak Ibu, ini sudah kesehariannya kita wajibkan berbahasa Arab untuk keseharian. Dan kelas 1 ini masih peralihan dari bahasa Jawa yang dulu di rumah, kita alihkan dulu ke bahasa Indonesia. Setelah itu nanti kita alihkan ke bahasa Arab.
pelanggaran putra dan putri kurang lebih 500 pelanggaran bahasa, 100 pelanggaran kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, anduk di kamar mandi, menaruh baju-baju di atas lemari. Ini kan semuanya menimbulkan nyamuk, Bapak Ibu. Maka pelanggaran kebersihan sebanyak 100 pelanggaran. Kemudian 120 pelanggaran keterlambatan ke masjid. Kalau di rumah berangkatnya mungkin komat ya, komat baru berangkat. Kalau di pondok mungkin 10 menit sebelum azan, ini sudah dihitung terlambat. Maka kami bisa menyampaikan, pondok bisa membedakan mana dosa, mana pahala. Kemudian Bapak Ibu, 3 bulan ini ada 3 anak yang kita periksakan di mitra ataupun IDI, akan tetapi dengan berat hati harus dibawa pulang karena harus opnam. 1 DB, 1 kasus DB, 1 kasus usus buntu, 1 kasus ISK, dan yang tidak sampai dibawa pulang cuma kita periksakan 1 mah, 1 asma, dan 24 demam. Ini di 3 bulan terakhir. Dan kalau kita laporkan keran kita yang rusak berapa Bapak, Masya Allah, keran itu baru dipasang 3 minggu belum bocor. Ini anak orang banyak. Kalau anaknya 1 orang mungkin kita bisa pakai sesuai dengan kondisi orang tuanya, kondisi bapaknya. Dan ini anaknya orang banyak. Ada yang dikasih tahu sudah ikut, ada yang harus dijewel baru ikut. Angsal apa betul Bu? Kalau jewel betulannya. Oke, alhamdulillah. Siap-siap ya. Jewel. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan hukuman. Kami, ini ustaz-ustaz semuanya ada ya, saudara-saudara. Kami tidak mentoleransi hukuman fisik. Kami tidak mentoleransi hukuman fisik. Jika anak putra putri Bapak Ibu ada yang mengakibatkan putra Bapak Ibu ini cacat permanen sampai paling jauh menghilangkan nyawa, silahkan bawa ustadz dan kami ke pihak yang berwajib. Kalau ada catatan fisik permanen dan sampai meninggal, silahkan bawa ustadz dan ustadzah kami ke pihak yang berwajib. Tapi kalau sekedar tidak ada cacat fisik secara permanen, kemudian dijewel, dan sebagainya, panjenengan saya harap jangan menegur ustadz kami secara langsung. Tegur saya. Jadi Bapak Ibu, jangan memanggil mereka, panggil saya, karena mereka tanggung jawab saya. Tapi saya tidak mentoleransi kalau sudah fisik kemudian mengakibatkan cacat permanen sampai menghilangkan nyawa, saya relakan mereka panjenengan bawah. Saudara, dengar semuanya dengar semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, harapan kami dengan anak-anak ini, meskipun pondok di tengah hutan, tidak berpagar, kamar santri ini Bapak Ibu santriwati itu dari triplek. Kalau panjenengan lihat bangunan dari anak. Akan tetapi kami punya harapan anak-anak ini menjadi orang-orang sukses. Kami punya harapan mereka jadi orang sukses. Orang sukses menurut kami adalah anak-anak yang tetap tahu arah di saat mayoritas penduduk dunia tidak tahu arah atau kehilangan arah. Maksudnya arah di sini siapa Bapak Ibu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia tahu arah dia berbuat hanya untuk Allah. Di saat mayoritas penduduk dunia ini kehilangan arah, orang sukses menurut kami, mereka tetap tahu arah dimanapun mereka berada. Mereka tetap takut kepada Allah, mereka tetap mentauhidkan Allah. Yang kedua, orang sukses menurut kami adalah
anak-anak yang tetap takut dosa di saat mayoritas penduduk dunia terbiasa dengan dosa. Mereka tetap takut untuk berbuat maksiat meskipun maksiat menjadi hal yang biasa menurut kebanyakan manusia. Yang ketiga, anak-anak sukses menurut kami adalah anak-anak yang tetap jujur di saat dusta merajalela. Di saat dusta bisa menyelamatkan, tapi kami berharap mereka tetap jujur meskipun harus hancur. Selanjutnya, yang keempat, anak-anak yang tahu diri dan punya harga diri. Di saat mayoritas penduduk dunia ini lupa diri dan tidak punya harga diri, mereka tetap memegang harga diri mereka walaupun mereka berilmu. Karena pangapunten Bapak Ibu, sekarang ini banyak pelacur ilmunya hanya untuk kemewahan dunia, ilmunya bisa diutak-atik sebagaimana dia menginginkan dunia. Maka jangan sampai ini terjadi kepada anak-anak kita yang tetap menjaga harga dirinya. Jangan sampai dia menjual ilmu yang mereka dapatkan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir ini laporan kami terkait pendidikan. Harapan-harapan yang tadi kita sampaikan ini kita ikhtiari dengan yang tadi sudah disampaikan. Zikir pagi dan petang tadi Bapak Ibu, ini kalau pagi kita baca jam 7 masuk kelas, kemudian zikir pagi 15 menit baru pelajaran. Kemudian kalau di sore itu dibaca jam 5:15, anak-anak sudah di masjid, kemudian membaca zikir sore sampai menjelang maghrib. Jadi mereka sudah terbiasa untuk zikir itu. Lama nopo sebentar Bapak Ibu. Pinter menit tadi 12 sampai 15 menit Bapak Ibu sudah hafal, dan mereka anak-anak kelas 1. Oke, kelas 1 dan nanti kelas 2. Dari zikir kemudian Fahmul Masmu memang kita, kalau kita yang berbahasa Arab itu masih ada logat Jawa-Jawanya ya. Tadi kita dengarkan langsung dari natifnya, dari native speakernya, dari orang Arabnya, asli dari mereka. Ini pun kalau teks tadi kita tutup, insya Allah mereka bisa menerjemahkan. Oke, karena kita biasakan dengan audio, mendengarkan langsung dari native-nya, dari orang Arabnya langsung. Nah, ini diantara salah satu kitab kita Bapak Ibu yang kita ajarkan di kelas 3, kelas 2 dan kelas 3. Ini kalau di pojok atas itu Mamlakatus Saudiyah. Itu ini untuk universitas di Saudi Arabia. Kitab Tauhid ini. Ini salah satu kitab, hanya salah satu Bapak Ibu. Di situ ada Nurul Yakin, semuanya juga berbahasa Arab. Dan anak-anak kita kenalkan dengan ini sehingga membaca teks Arab itu bisa menerjemahkan. Ini dari kitab Tauhid. Untuk soal-soal ujian kemarin ada soal ujian. Di antaranya Tauhid, Tarikh Islam untuk kelas 2 dan 3 sudah berbahasa Arab Bapak Ibu. Tapi untuk pelajaran kelas 1 masih semuanya berbahasa Indonesia. Kecuali mutolaah ya, mutolaah 10 awal, Al-Lughah Arabiyah. Nah, kelas 1 masih di mutolaah. Akan tadi tafsir, hadis, sejarah, KKI masih Indonesia semua, ya masih Indonesia semuanya. Ada Us? Ya, wujud. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, semoga nanti ada soal-soal yang kemarin dikerjakan anak-anak selama 3 bulan ini. Anak-anak kita kasih ulangan soal. Tuh. Nah, nanti insya Allah soal-soalnya bisa kita tampilkan. Semua soalnya berbahasa Arab untuk tarikh Islam, Ulasan Nurul Yakin, kemudian Tauhid, kemudian fikih. Fikih biar kita fikul wadih, Bulughul Maram. Fikih kita fikul wadih. Tauhid, kemudian tafsir, ini sudah berbahasa Arab semuanya. Tapi Bapak Ibu rahimahullah, ini hanya ikhtiar kami. Kami ikhtiar kami. Sebagaimana tadi yang disampaikan pidato bahasa Arab. Mada yufiduka an tusamma hafidhan
Apa faedahmu disebut hafidhoh? Wa ma kita buka fi fuadika sama jawab. Hatinya Quran dalam hatinya tidak ada asal, cumpang camping, ya. Tidak ada faedahnya. Bapak Ibu rahimahullah, anak menghafal Quran di sini, anak hafal Quran itu bukan tujuan akhir. Anak hafal Quran dengan senang gembira, ya, tapi itu bukan tujuan akhir. Itu baru pemindahan file ke dalam diri anak. Anak harus belajar tafsir, anak harus belajar hadis. Maka tujuannya masih jauh. Tidak cukup untuk menghafal. Hafal itu hanya baru permulaan, bukan tujuan Bapak Ibu. Hafal Quran itu baru permulaan yang nanti akhirnya akan ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain. Baik, Mafi, lanjut. Mafi, oke. Kita cukupkan Bapak Ibu rahimahullah. Nah, demikian laporan dari kami. Mohon nanti yang bisa yang ada unek-unek, ada masukan terkait pondok ini, kebaikan pondok ini, kita bicarakan bersama, kita sampaikan, kita musyawarahkan. Mengatakan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu yang dulunya berat hati, setengah hati, sekarang sudah full, sudah senang, sudah rela, sudah ikhlas. Yang akhirnya Bapak Ibu yang kami harapkan adalah doa panjenengan. Doa panjenengan ini yang luar biasa untuk anak-anak. Anak-anak yang menjamin masa depan kita siapa? Yang menjamin masa depan kita siapa? Allah menakdirkan kita menjadi apa? Ini berdasarkan usaha dan doa. Kalau masa depan kalian itu dijamin kerjaan orang tua, terus bagaimana kalian usahanya? Karena semua masa depan kalian yang jamin adalah Allah. Orang tua mau jadi apapun yang jamin adalah Allah. Allah menentukan takdir kalian berdasarkan usaha dan doa. Ya, usahanya harus sungguh-sungguh belajarnya, doanya minta kepada orang tua. Orang tua hanya menakdirkan masa depan kalian itu di doa. Itu saja. Darun aja? Yeah. Darun aja? Nah. Darun aja? Samina wa takbir. Allah takbir. Allah takbir. Allah takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh luar biasa disampaikan Bapak Ustaz Waluya Raja. Ternyata untuk menang dari setan itu bukan keilmuan, bukan pintar, tapi keimanan. Yang bisa mengalahkan godaan setan itu ternyata keimanan dan ketakwaan. Bukan pintarnya, bukan cerdasnya. Karena banyak orang cerdas, orang pintar yang terjerumus dalam godaan setan. Bapak Ibu, selanjutnya anak-anak untuk kelas 1 mau diizinkan keluar kota atau tidak? Yang benar? Mau izin keluar kota? Khusus kelas 1 atau kelas 2, 3 juga? Ya, boleh izin keluar kota. Dari mulai setelah zuhur baru boleh keluar pondok sampai sholat asar lagi di dalam pondok. Nah, janji dulu, jadi keluarnya habis zuhur, baliknya sebelum asar. Janji dulu, janji. Nanti kalau terlambat ada hukumannya lagi. Nanti pelanggaran di 3 bulan ke depan sudah melakukan 1 pelanggaran, nanti 2 pelanggaran. Itu saja dari kami Bapak Ibu. Semoga nanti anak-anaknya bisa membahagiakan hati panjenengan. Tadi Bapak Ibu, tadi memang kita bikin rebutan. Fungsinya apa? Bagaimana kesungguhan mereka ingin menggembirakan orang tuanya. Ini loh Pak, saya bisa. Tapi kan sampai angkat tangan semua, itu mereka berjibaku biar orang tua saya itu bahagia. Itu mereka. Tapi nanti monggo tolong dikembalikan sesuai dengan jam yang kita berikan. Maka keberhasilan pendidikan ini ketika kita bekerja sama. Jangan jadikan kami ustaz-ustaz di sini ini musuh. Maksudnya gimana? Di pondok, di instan itu hanya seminggu sekali. Oke, maka kemarin paket-paket Bapak Ibu kalau kita bongkar dan mie itu kita sita. Kita sita.
kita di kantor, kemudian anak seminggu sekali nyadar ke kantor satu itu. Oke, maka keberhasilan kita dalam pendidikan kalau kita bekerja sama Bapak Ibu, peraturan yang pondok bikin jangan dilanggar anak-anak dan juga aku juga ada ruang sana. Nanti Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.